Bab 42. Asisten baru. Hamim duduk sendiri di kursi kafe dekat taman. Selamat sore Tuan. Sapa Edi manajer kafe Dora. Sore juga Mas Edi. Duduklah. Pesankan kopi hitam dan pisang goreng keju. Ujar Hamim lalu menelpon Sony sopirnya. Baiklah Tuan. Jawab Edi manajer lalu beranjak. Mas Sony, sudah beres pekerjaannya? Tanya Hamim. Sudah Tuan. Jawab Sony. Kamu di mana? Tanya Hamim. Lagi di rumah The Garden Tuan. Jawab Sony. Apa mobil Range Rover sudah ada di rumah? Tanya Hamim lagi. Sudah Tuan. Kalau mobil BMW, besok siang baru dikirim dari Jakarta. Jawab Sony. Kamu jemput aku di cafe Dora. Pakai mobil Range Rover saja ya. Ujar Hamim. Baiklah Tuan. Jawab Sony driver. Ini Tuan. Kopi dan pisang kejunya. Ujar Edi manajer. Terima kasih Mas Edi. Ujar Hamim kemudian memakan pisang goreng keju. Aku lihat, 2 hari ini, cafe sangat ramah. Ujar Hamim. Iya Tuan. Setelah selesai hataman Quran, cafe mulai ramah pengunjung. Tuan, ada 10 pengunjung cafe Dora, menanyakan minuman anggur merah asal Prancis. Dan beberapa minuman beralkohol dari Eropa dan Amerika. Apakah diperbolehkan cafe Dora menjual minuman itu? Tanya manajer Edi. Jual saja Mas Edi. Kan ini cafe, bukan restoran muslim. Jawab Hamim. Baiklah Tuan. Tapi, harga beli anggur Prancis mencapai 1-17 M per botol. Yang paling murah, 300 juta, Tuan. Lalu, minuman keras dari Eropa dan Amerika, rata-rata, harganya mencapai ratusan juta, bahkan miliaran per botol. Ujar manajer Edi. Mas Edi pesan saja ke distributor yang ada di Surabaya. Habis ini saya transfer modal 300 M, sekalian beli gelas mewah untuk menyajikan. Dan jangan lupa, bikin bartender kecil. Ujar Hamim. Baiklah Tuan. Kalau begitu, saya permisi dulu. Ujar Edi manajer, lalu beranjak. Selamat sore Tuan Bos. Sapa Wiji pegawai cafe bagian pelayanan. Siang juga Mbak Wiji. Ada apa? Tanya Hamim. Ada 2 orang laki-laki, mencari Tuan. Ujar Wiji pelayan cafe. Suruh kemari saja, Mbak. Ujar Hamim. Baiklah Tuan. Ujar Wiji lalu beranjak. Tak lama kemudian. Selamat sore Tuan. Sapa 2 orang laki-laki. Sore juga. Silakan duduk. Ujar Hamim. Terima kasih Tuan. Jawab 2 orang laki-laki kemudian duduk. Ada perlu apa, mas-mas mencari saya? Tanya Hamim sambil menikmati kepulan asap rokok. Saya membaca iklan lowongan kerja di grup Facebook. Saya mau melamar kerja kepada Tuan Hamim. Ujar Dava. Siapa nama mas ini? Tanya Hamim. Dava Tuan. Masih kuliah apa sudah lulus kuliah? Tanya Hamim lagi. Sudah lulus kuliah Tuan. Ambil jurusan manajemen bisnis. Ini lamaran kerja saya. Ya sudah. Mulai besok malam, Mas Dava kerja menjadi asistenku. Tapi, kerjanya, yang sering malam hari. Apa Mas Dava mau? Ujar Hamim. Mau Tuan. Jawab Dava. Baiklah, habis ini, ikut aku. Kamu kerja mulai jam 05 sore hingga selesai. Ujar Hamim. Baiklah Tuan. Jawab Dava. Mas ini, siapa namanya? Tanya Hamim pada lelaki satunya. Rio, Tuan. Mas Rio, sarjana juga? Tanya Hamim. Iya Tuan. Jurusan manajemen bisnis. Jawab Rio. Baiklah, Mas Rio kerja menjadi manajer saya ya, membantu saya usaha. Karena, saya sibuk sekolah. Besok pagi, Mas Rio mulai kerja. Dari pukul 8 sampai jam 04 sore. Sementara, saya gaji kalian, tiap bulan 10 juta. Kalau kalian setuju, saya minta berkas lamarannya. Ujar Hamim. Baiklah Tuan, saya setuju. Ini lamaran kerja saya. Ujar Rio sambil menyodorkan map lamaran. Mas Rio, tugas pertama.
Mas Rio mencari tukang dan kuli bangunan. Saya ingin membuat kios di tanah sebelah kafe ini. Mas Rio konsultasi dulu sama kepala tukang. Masalah bahan materialnya. Setelah ada material, Mas Rio baru mencari pekerja. Ujar Hamim. Baiklah tuan. Jawab Rio. Masalah ukuran kios dan modelnya. Besok, Ika asisten saya akan mengirimi Mas Rio gambarnya. Masalah uang, nanti bisa minta ke asisten saya. Ujar Hamim. Baiklah tuan. Jawab Rio. Ya sudah, aku mau pulang dulu. Sudah sore. Mas Dava, mari ikut saya. Ujar Hamim. Baiklah tuan. Tapi, saya bawa motor tuan. Ujar Dava. Kamu duluan saja kalau begitu. Kamu pergi ke perumahan The Garden Mansion, Jalan Melati nomor ke-10. Kamu tunggu di depan rumah. Ujar Hamim. Baiklah tuan. Ujar Dava kemudian beranjak. Mas Rio, saya tinggal dulu ya. Seru Hamim. Iya tuan. Jawab Rio kemudian beranjak. Tak selang lama. Mobil Land Range Rover melaju pelan-pelan meninggalkan Cafe Dora. Mas Sony, kalau aku ajak pergi hingga tengah malam, Mas Sony nggak ngantuk apa? Tanya Hamim. Ya ngantuk dan capek tuan. Karena kerja dari pagi. Jawab Sony driver. Kalau begitu, kamu cari sopir lagi. Tapi, yang bisa mengemudikan mobil mewah. Dan orangnya bertanggung jawab. Ujar Hamim. Baiklah tuan, ada teman sopir rental tuan. Tapi, usianya 30 tahun. Namanya Mas Prio. Jawab Sony driver. Kenapa kok sopir rental pindah kerja? Tanya Hamim. Karena, freelance tuan. Kalau ada penyewa mobil, ya kerja tuan. Kalau gak ada yang nyewa, nganggur tuan. Jeti. Kerjanya tidak tetap tuan. Kalau ada yang menyuruh mengemudikan mobil, ya bayaran tuan. Kalau tidak ada, ya tidak dapat bayaran tuan. Sedangkan istri dan anak di rumah, butuh nafkah. Jawab Sony driver. Ya sudah, besok suruh kerja masuk jam 04 sore. Kamu jam 04 sore, istirahat pulang. Masalah oplosan kerja, kamu atur sendiri. Ujar Hamim. Baiklah tuan. Jawab Sony driver lalu menghentikan mobil di depan pagar. Mas Dava, ayo masuk ke rumah. Ajak Hamim setelah keluar dari mobil. Setelah Ika membuka pintu pagar, mobil beranjak masuk ke halaman rumah. Sambil berjalan, Hamim melihat pos satpam yang sudah jeti. Dan melihat beberapa pekerja sedang membangun kamar mandi. Mas Sony, ambilkan kantong plastik warna putih. Ujar Hamim lalu duduk di kursi sofa teras. Ini tuan. Ujar Sony sambil menyodorkan kantong plastik. Mas Sony, motor Vario baru itu, buat Mas Sony ya? Buat kerja. Aku kasih buat Mas Sony. Ini BPKB-nya dan STN-nya. Ujar Hamim sambil menyodorkan surat kendaraan. Beneran tuan? Tanya Sony driver tidak percaya. Beneran Mas Sony? Biar kamu berangkat kerja nyaman. Ujar Hamim. Alhamdulillah, terima kasih tuan. Kebetulan saya tidak punya motor. Ujar Sony. Ika, mana HP-mu yang baru beli? Tanya Hamim. Ini tuan. Jawab Ika. Kasihkan Mas Sony. Biar Mas Sony pakai HP yang bagus. Mas Sony, jangan pakai HP jadul lagi. Pakai HP yang baru ini. Nomornya, kamu ambil. Kasihkan Mbak Ika. Biar enak kalau aku menelpon Mas Sony. Tidak putus-putus sinyalnya. Ujar Hamim. Terima kasih tuan. Jawab Sony sambil menerima HP baru milik asisten Ika. Ika, ini. Kamu pakai HP baru untuk hubungan kerja. Itu HP inventaris. Tadi aku dikasih sama tamu. Ujar Hamim sambil menyodorkan HP di atas meja. Baiklah tuan. Ujar Ika. Saya permisi, mau pulang dulu. Assalamualaikum. Ujar Sony driver. Waalaikumsalam. Jawab Hamim. Ika, aku belikan tas kerja untukmu. Biar kamu tambah cantik dan berkelas. Kata Hamim lalu menyodorkan kantong plastik. Terima kasih tuan. Jawab Ika. Tas itu harganya 480 juta. Dompetnya 20 juta. Awas hilang.
Besok kamu ikut aku ke kota Jakarta. Ujar Hamim. Baiklah Tuan. Jawab Ika. Mas Dava, ini Mbak Ika, asistenku. Tapi, dia kerja mulai pagi hingga sore. Kalian saling tukar nomor telepon. Dan kalian harus saling kerja sama. Ujar Hamim. Baiklah Tuan. Jawab Dava. Ya sudah, aku mau mandi dulu. Ika, kamu boleh pulang. Sekarang sudah ada asisten Dava. Ujar Hamim. Baiklah Tuan. Jawab Ika. Mas Dava, nanti, setelah sholat maghrib, tolong, belikan nasi 10 bungkus untuk orang kerja. Sama kopi dan rokoknya ya. Ujar Ika sambil menyodorkan uang. Iya Mbak Ika. Jawab Dava. Mas Dava, besok jam 09 kesini ya. Kamu awasi orang kerja. Karena, aku dan Ika mau ke kota Jakarta. Paling, sore aku sudah pulang. Ujar Hamim. Iya Tuan. Jawab asisten Dava. Selesai mandi dan sholat maghrib, Hamim menyalakan motor bututnya, lalu pergi meninggalkan rumah. Tak selang lama, Hamim memarkir motor di area parkir makam Kiai Bahrudin. Setelah itu, Hamim duduk di pojok pendopo makam, sambil menikmati kepulan asap rokok. Assalamualaikum Gus. Sapa Ki Baraja yang tiba-tiba ada di depan Hamim. Waalaikumsalam. Ki, bikin kaget saja Ki. Ujar Hamim. Sengaja biar Gus kaget. Ujar Ki Baraja, jin penjaga makam. Dari mana Gus? Dari rumah Ki, kepingin main ke sini. Di rumah aku sendirian. Ki, sejak aku memakai cincin junjung derajat, banyak orang yang suka kepadaku khususnya perempuan. Ujar Hamim. Ya kamu harus hati-hati. Banyak lelaki hancur hanya karena seorang perempuan. Ujar Ki Baraja. Iya Ki, terima kasih nasihatnya. Ujar Hamim. Ki, aku punya banyak uang. Totalnya kurang lebih 30 ton. Enaknya buat usaha apa Ki? Tanya Hamim. Gus beli saja PT, perusahaan terbatas. Nanti Gus akan jadi pengusaha besar. Jawab Ki Barudin. Gitu ya Ki, insyaallah. Besok aku akan membeli perusahaan yang dijual Ki, daripada uangku parkir di ban. Ujar Hamim. Bab 43, Kireksojin penunggu makam. Ki, besok aku mau ke kota